Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora yang Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun jangan lupa ya, untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Dan yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Yang sudah membantu juga terima kasih banyak ya. Dan kita akan memulai pembacaannya. Hari ini temanya adalah ya, tutur batinnya tak pernah salah, kamulah yang sebaik ini ya. Jadi di tutur batin orang ini tidak mungkin salah ya. Tutur batin dia itu mengatakan sejujur-jujurnya, kamulah yang sebaik ini ya. Kita mau lihat bagaimana cerita kalian dan bagaimana pembacaan hari ini. Oke. Yang pertama ya, kamu adalah seseorang yang membawa banyak kebahagiaan sebenarnya dalam hidupnya dia. Ya, kamu bukan cuma menjadi seseorang yang biasa-biasa saja, kamu juga membawa kebahagiaan buat orang ini sebenarnya, ya. Kamu menjadi seseorang yang menyupport, mewarnai harinya dia, jadi hatinya dia tuh bahagia. Ya, banyak kenangan-kenangan manis juga di antara kalian, ya. Yang berikutnya adalah tutur batinnya tak pernah salah. Ya. Hanya ya, orang ini itu ada situasi di mana ada sesuatu yang patah di sini. Artinya ada suatu hubungan yang bisa saja sudah tidak berjalan bersama-sama lagi ya. Yang awalnya bermurahnya penuh dengan kebahagiaan ya. Tapi sekarang ada periode di mana adanya sesuatu yang patah ya. Artinya ada sesuatu yang tidak dilanjutkan. Ya, ini gambarnya sesuatu yang patah. Artinya, hubungan yang penuh dengan kebahagiaan awalnya sekarang menjadi sesuatu yang patah. Oke. Hubungan yang akhirnya berakhir dengan sesuatu yang menyedihkan dan penuh dengan kekecewaan. Ya, bermula dari kebahagiaan tapi lalu berakhir dengan rasa sedih, ya, rasa sakit, ya, yang seperti hubungan ini itu sudah tamat. Ya, kalau yang Sora lihat. Oke. Dan namun ya, di dalam situasi yang sudah hubungannya bertemu dengan kata tamat, di sini antara dia dan kamu atau kalian sama-sama di sini masih ada keraguan-raguan ya. Di sini masih ada kekhawatiran, masih ada pikiran seperti apakah aku sudah mengambil keputusan yang terbaik dengan menyudahi hubungan ini? Apakah ini keputusan yang terbaik? Ada keraguan-raguan di sana, ada ketidakyakinan karena di sini ada dua suara hati. Lanjutkan atau memang harus benar-benar tamat, atau memang harusnya direvisi nih keputusan itu loh. Ada suara-suara di dalam dirinya dia ya, yang membuat dia tuh nggak yakin dengan keputusannya dia ya. Orang ini tuh seperti merasa terpuruk dan jatuh setelah kehilangan kamu, dan merasa kehilangan seseorang yang banyak menolong, membantu, dan baik banget sama dia. Kalau Sora di sini, kamu banyak menjadi penolong buat dia, penolong hidupnya dia, mengarahkan dia, penolong baik secara energi ataupun pikiran, membantu dia dalam susah dan senang. Ya, tapi juga menolong dalam segi yang lain juga. Artinya kamu adalah seseorang yang sudah banyak membantu. Ya, dia tuh seperti terpuruk tidak adanya kamu. Kita coba lihat ya, secara garis besar apa yang membuat hubungan ini berakhir. Kalau Sora lihat di sini, orang ini itu masih punya banyak sekali kerjaan, masih banyak sekali tanggung jawab, masih banyak sekali beban, ya, yang harus dia jalani. Ya, jadi antara dia memang tidak punya waktu atau energi yang cukup karena ada yang harus dia jadi tanggung jawab dia, ya, secara pekerjaan, secara finansial itu ada, ya, jadi memang harus kayak fokus banget sama kerjaan, ya, atau ada kewajiban-kewajiban lain, punya tanggungan, harus membiayai tulang punggung keluarga, gitu loh, atau ada perkara-perkara yang belum selesai buat dia atau buat kamu, ya, banyak urusan secara pribadi ataupun secara kerjaan, ya. Selain itu, ya, banyak hal-hal itu yang terjadi di luar dugaan kalian, ya. Banyak hal-hal yang terjadi, masalah-masalah yang tiba-tiba saja datang mewarnai, ya, tanpa disengaja, gitu kalau yang Sora lihat, ya. Adanya kekurangan hati-hatian, ya. Jadi adanya tiba-tiba masalah-masalah yang tiba-tiba saja datang mewarnai.
Itu tiba-tiba macam-macam ya. Ada yang tiba-tiba tergoda mungkin orang ketiga, ada yang tiba-tiba bilangnya mau fokus tapi tiba-tiba nggak bisa fokus. Oke. Dan di sini tidak semua ya, tapi di sini mungkin saja ada yang punya perbedaan keyakinan ya. Perbedaan keyakinan secara agama ataupun sebagai sebuah prinsip ya. Bisa ada yang perbedaan agama, bisa ada yang perbedaan prinsip, cara berpikir kalian ada yang berbeda ya, kepercayaannya ada yang berbeda. Dan di sini ada kesalahan ya, adanya kesulitan meminta suatu kata maaf. Artinya di sini ada kesalahan yang mungkin sulit untuk dia mengucapkan kata maaf, itu juga ada ya. Jadi di sini ada kekecewaan karena disakiti ya. Dan ada juga yang mungkin dia tidak minta maaf, dia nggak jujur mengakui kesalahan dia juga ada ya. Yang selalu ngeles kayak itu cuman nggak sengaja ya. Accident itu ditandakan dengan kata-kata ya aku nggak sengaja kayak gitu, aku nggak maksud, aku nggak sengaja, aku nggak bermaksud, aku tidak berniat ya. Dan kalau Sora lihat di sini kurangnya inisiasi, kurangnya sebuah usaha untuk menumbuhkan dan menjalankan hubungan ini atau menghidupkan hubungan itu ya. Itu jadi salah satu 2, 3, 5 ya, 5 faktor yang mungkin mewarnai kesulitan hubungan kalian ya. Nah ini bisa diborong satu, bisa diborong semua ya, tergantung dari tergantung dari situasi kamu. Karena ingat ya, namanya general reading itu untuk banyak orang. Sekarang kita mau lihat secara garis besar ciri-cirinya dia seperti apa. Ciri-ciri orang ini secara garis besar. Orang yang memang stres, banyak tekanan, banyak tegang. Orang ini tuh orang yang mudah stres ya. Jadi ada apa-apa tuh segala sesuatu dipikirkan benar-benar secara mendalam dan punya beban secara mental. Nah, tanggung jawab yang harus dia emban dan beban yang harus dia tanggung itu membuat dia merasa kayak aku terlalu banyak tekanan. Aku merasa overload ya. Terlalu banyak inilah ya, tekanan dan tanggung jawab yang harus dilakukan dan dia seperti tidak mampu menjalankannya. Ya, orang ini juga cenderung main rahasia-rahasiaan sama kamu. Ya, banyak hal-hal yang belum bisa dia ungkapkan sepenuhnya sama kamu. Ya, dan ada yang ketidakjujuran, itu loh. Itu yang Sora bilang kan tadi. Dia selalu berdalih dengan aku nggak bermaksud, aku nggak berniat, itu nggak sengaja dan sebagainya. Ya, orangnya itu kepingin banget untuk punya power, untuk punya kuasa, pingin bisa berhasil, pingin bisa sukses, ya, senang disanjung, senang dipuji dengan kata-kata manis itu juga ada, ya, dan selalu kayak kepengen kamu yang ngikutin dia itu juga ada, ya. Seorang yang romantis, pejuang cinta, tapi juga seorang perasa, ya. Dalam hidupnya pergerakan-pergerakan itu terasa sangat lambat dan cenderung buat dia berhati-hati ya. Ada yang cenderung agak sensitif ya kalau Sora lihat di sini. Oke. Orang yang sebenarnya serba bisa ya. Tapi di satu sisi serba bisanya ini membuat dia itu pingin segala sesuatu itu sempurna di dalam hidupnya dia. Ya, orangnya sebenarnya punya banyak talenta, tapi itu tadi karena dia kepingin kesempurnaan dalam hidup ini, pingin serba bisa dan banyak hal, dia itu pingin semua area dalam hidupnya dia itu sempurna. Ya, percintaannya bagus, keuangannya baik, gitu ya. Terus habis itu kesehatan juga bagus dan sebagainya. Ya, tapi inilah yang bisa membuat dia tuh kadang-kadang suka lupa manusia dengan keterbatasannya. Dia merasa bahwa dia harus bisa semua-muanya. Oke, sekarang dalam keraguan-raguan hubungan kalian, apa yang dia rasakan padahal hubungan sudah berakhir? Sebenarnya dia kehilangan seseorang yang bisa membackup dia, kehilangan seseorang yang bisa membackup, dan dia kehilangan seseorang yang selama ini selalu membantu dan bekerja sama dengan dia. Itu yang Sora lihat ya. Dan dia masih sering terbayang-bayang soal kamu ya, masih ada kamu di dalam pikirannya yang tidak bisa dia lupakan. Karena itulah banyak tutur batin di dalam batinnya dia, karena ternyata pikiran dia, hayalan dia masih banyak sekali melibatkan kamu, yang tidak bisa dia lupakan ya, yang nyambung antara pikiran dan hati ya. Dan
itu dia merasa seperti banyak sekali tantangan untuk bisa melupakan kamu atau untuk bisa meremove kamu, menghilangkan kamu di dalam hati dan pikirannya dia. Orang ini tuh kayak merasa di satu sisi kayak pingin ngelupain tapi kok susah. Ya. Masih ada passion di sana, masih ada keinginan untuk tahu kamu lebih jauh, ya. Jadi gimana ya seorang ngomongnya ya, banyak tantangan, tapi sebenarnya masih ada kekepoan dia, masih ada dari batinnya dia itu yang belum bisa benar-benar melepaskan kamu. Karena kamu banyak membuat dia itu punya pembelajaran secara mendalam soal bagaimana kehidupan, bagaimana percintaan, gitu loh. Banyak pembelajaran yang secara nilai kamu ajarkan ke orang ini, gitu. Ya, itu semakin membuat batin dia itu terus-terusan berkata-kata banyak hal yang tidak bisa dia bohongi. Oke, tutur batinnya, kamu yang sebaik ini. Yang pertama adalah hidup dia itu banyak yang penuh dengan keputusasaan, dalam kegelapan, depresi, dan dia kehilangan cahaya dalam hidupnya. Artinya kamu banyak menjadi seseorang yang mengalahkan, kan tadi Sora udah bilang. Ya. Hanya dia tahu masalah di antara kalian itu sangat intens penghalangnya, gitu loh ya. Yang semakin hari semakin memanas sebenarnya. Ya. Tapi gimana ya, kalian tuh kayak hubungan memanas, tapi perasaan juga, cinta juga masih panas, masih kuat di sana. Tutur batinnya mengatakan bahwa dia harusnya bisa menjadi seseorang yang berbeda. Ya, harus jadi seseorang yang berbeda, harus jadi seseorang yang berubah kalau mau relationship bisa works. Ya. Dan sebenarnya banyak dalam hatinya dia mempertanyakan apa sih yang sebenarnya kamu lihat di dalam dia, gitu loh. Kenapa kamu memilih dia? Karena dia merasa banyak yang punya gambar diri nggak bagus sebenarnya. Ada ketidakpercayaan diri, ada yang merasa hidupnya itu dalam periode depresi, gitu loh. Yang kayak masa depan aku mau ke arahnya kemana? Dia tahu bahwa sekarang adalah belum saat yang tepat untuk aku ke kamu. Ya. Dia pengen ke kamu, tapi sekarang belum bisa dengan situasi, dengan keadaan, dengan halangan-halangan yang merintangi, gitu. Apalagi kalau masalah keyakinan ya, ini bisa jadi sesuatu yang serius. Dan dia berharap kayak kamu bisa melakukan, sebentar ya. Oke, kita akan lanjutkan. Batinnya tahu kalau kamu harus melakukan apa yang terbaik, ya, untuk dirimu sendiri. Oke, karena kalau Sora lihat di sini dia tahu dia belum bisa jadi seseorang yang cukup baik untuk kamu. Katanya kan, makanya dia bilang kan, dia harus berubah dulu menjadi sesuatu yang berbeda, ya. Tapi dia juga tahu kamu berhak untuk mencari kebahagiaan kamu sendiri, gitu loh. Dalam batinnya dia berharap untuk bisa menjadi seseorang seperti kamu, yang kuat, ya, yang siap menolong, yang selalu ada buat dia, membawa kebahagiaan, ya. Hidup dia tuh sekarang itu berantakan, ya, dan dia tahu kamu yang terbaik, ya. Jadi ya, tanpa kamu sebenarnya nggak jadi lebih baik hidupnya dia, tapi situasi dan keadaan membuat kalian seperti sekarang. Dalam batinnya dia merasakan sebuah kesepian, ya, meskipun mungkin ada yang mencoba mencari yang lain pun tidak bisa mengisi kekosongan itu, ya. Dan perasaan ini sebenarnya tutur dalam batinnya dia itu terus-terusan memakan atau dalam arti menyiksa dirinya dari dalamnya. Oke. Tidak ada yang bisa mengerti dia, tapi cuman kamu. Itu makanya kamu yang terbaik, kan? Gitu loh. Tidak ada yang bisa memahami, mengerti dia seperti dan sebaik kamu. Dan sebenarnya dia punya hasrat yang masih sangat besar ke kamu. Lalu Sora, apakah masih ada potensi dan masa depan dalam hubungan ini? Ya, apakah masih ada potensi dan masa depan dalam hubungan ini? Wow. Kalau Sora lihat di sini ada periode di mana dia ingin merekonsiliasi dan kembali sama kamu. Oke, untuk mulai ngomongin masa depan yang lebih jauh. Ada usaha dia untuk
memperjuangkan secara energi, ya. Tapi kalau Sora lihat di sini, dia mau bikin situasi lebih berimbang dulu, ya. Artinya dia mau hidup dia sudah lebih balance dulu. Kalau sekarang hidupnya masih nggak balance, ya. Banyak kesalahan-kesalahan dia, masih banyak hal-hal yang menekan dia, dan dia menyadari bahwa dia kan banyak nggak jujur sama kamu sebelumnya, ya. Banyak hal yang harus dia minta maaf ke kamu. Jadi kalau Sora lihat di sini, dia menyadari bahwa dia harus menjadi seseorang yang layak atau pantas dulu untuk bersama dengan kamu, dan menjadi seseorang yang bisa melindungi, menjaga, seseorang yang lebih bisa diandalkan lah, ya. Berani, kuat gitu loh, yang mampu mengatasi segala masalah gitu. Ya, harus belajar jadi orang bijak dulu gitu untuk menyikapi segala masalah yang dihadapin sama kalian gitu. Tapi kalau Sora lihat di sini, orang ini ada keinginan untuk kembali tapi tidak cepat waktunya gitu loh. Karena dia harus membuat dirinya dia itu dulu seimbang, dia dulu sendiri kayak bisa mengontrol dirinya, mengontrol pikirannya, mengontrol hidupnya, menyelesaikan masalah dia, baru dia bisa ke kamu untuk jangka panjangnya gitu. Kalau ditanya kenapa? Karena ya sekarang dia merasa dia belum cukup bijak, dia belum cukup mampu jadi sosok yang baik, ya. Masih banyak ketakutan-ketakutan dia, ya. Jadi ini ngomongin soal kesiapan mental. Kalau hati ditanya, ada di sana, dia tahu batinnya dia, ya. Karena dia harus memenuhi janji dia sama kamu. Nah, mempersiapkan untuk memenuhi janji sama kamu itu nggak gampang kan. Butuh kesiapan mental, kesiapan materi, ya, dan ketegasan dari dia yang mungkin selama ini sudah kamu tunggu tapi belum dia tunjukkan. Jadi makanya dia juga belum memutuskan bergerak. Jadi butuh waktu. Sora berapa lama? Sora melihat ini waktunya bisa 6 bulan sampai 1-2 tahun, ya. Lama, ya. Jadi jangan diserang Soranya kok lama, ya. Kamu tanyanya sama dia kenapa lama, ya. Dan mempersiapkan secara pikiran, mental dan hati itu kan tidak mudah, ya. Tapi dia tahu kamu yang terbaik, ya. Kamu terbaik, dan dia mau tuh datang dengan visi dan misi sama kamu, sesuatu yang kayak, nih aku datang tapi aku udah punya masa depan yang jelas, perencanaan kalau mau balik ke kamu gitu loh. Untuk kamu yang karena hal ini mengalami batinnya kurang tenang, ya, terus kurang kadang-kadang merasa ada emosi negatif yang belum rilis, kamu bisa pakai gelang ini, ya. Gelang ini adalah Butterfly Soul Bracelet. Kupu-kupu adalah lambang dari reformasi dan perubahan jiwa, ya. Sehingga kamu bisa pakai ini, batunya dari rose quartz, batu asli, ya. Nah, sehingga kamu bisa terbantu. Sora masukkan juga booster energi healing, ya. Cukup makainya satu aja, ya. Kalau kamu mau mungkin kamu bisa kasih pasangan kamu dan sebagainya, atau kamu mau simpan satu buat cadangan, ya terserah sih. Harga 165.000, ya. Dan Sora hanya utamakan untuk yang PO dulu, karena setiap kali Sora beli, Sora kan udah stok sekian gitu, ya. Tapi akan Sora dahulukan untuk yang sudah ready duluan, untuk yang udah bayar duluan, ya. Yang belakangan, ya, dan nanti lihat stoknya kalau ada Sora buka, ya. Sora ini juga menaikkan energi cinta kasih, kelemah lembutan, ya. Oke, ini import barangnya, jadi tolong bersabar, ya. Kenapa lama? Karena ini adalah import dan Sora butuh kerjakan dulu. Dikerjakannya pakai energi yang mengerjakan manusia, yaitu Sora, ya. Jadi hanya untuk mereka yang bersabar dan memang berjodoh sama ini. Kalau kamu nggak sabaran, udah pasti nggak berjodoh sama ini, ya. Karena kesabaran adalah salah satu ilmu tertinggi dalam kehidupan untuk mendapatkan kedamaian. Harga 165.000, kamu bisa beli dengan link di bawah, ya. Tidak ada COD, ya Bapak Ibu, tidak ada COD, tidak ada WA juga, ya. Semua keterangan ada di Telegram, ada di Instagram Sora, dan juga ada di kolom community. Kamu bisa baca fungsi, ukuran, dan tidak ada pengiriman ke luar negeri pada saat ini, ya. Detik ini Sora buat videonya. Kamu bisa atur pengiriman sendiri ke saudara atau ke teman kamu, atur sendiri, ya, untuk ke tempat kamu kalau kamu di luar negeri. Sora kemarin ada kok yang dia di Hong Kong, di Taiwan juga ada, dia atur sendiri. Jadi dikirim ke tempat ekspedisi, nanti dia atur sendiri. Oke? Ya, jangan lupa. Oke, 165.000 silakan diklik aja. Itu sih kalau dari Sora, ya. Selama proses itu kamu juga bisa menumbuhkan dan mengembangkan diri kamu sendiri kalau kamu masih mau tunggu dia. Tapi Sora lihat di sini ada niatan untuk kembali ke kamu untuk mencoba relationship. Ya, di sini energinya didominasi oleh Aries.
Ada Aries, Leo, Sagittarius, dan juga ada dari Cancer, Scorpio, dan Pisces. Untuk astrologinya ya. SVJHTP ada OGR, ada AJOF, dan satu lagi ada S. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini. Terima kasih Sahara sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja, ya. Dan jangan lupa untuk yang mau personal reading dan sebagainya, silahkan linknya ada di bawah. Yang mau super stiker juga boleh, akan Sora bacakan satu free kartu gratis. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.